Halo Bung Rocky, ini kita ketemu di akhir pekan ya, hari Sabtu ya. Ini enaknya ngomongin apa nih kita kalau akhir pekan begini nih Bung Rocky? Ya, akhir pekan kita ngomong hal yang ringan, yang basa-basi gitu-gitulah. Ya basa-basi sebenarnya kemarin saya lihat Anda mulai ngomong-ngomong yang ringan tuh. Saya nggak tahu ngomong ringan atau berat itu ketemu Bang Haji Umar Irama ya. Saya nggak tahu Oh, bakal bikin ya obrolan bareng sama Bang Haji ya. ya kemarin saya mampir dari Sukabumi, terus lewat jalan Depok situ, ingat bahwa Bang Roma itu pernah ngajak saya dari 2-3 bulan lalu, jadi saya mampir aja di situ. Dan Roma Irama bercerita banyak sebetulnya, karena dia bukan cuma musisi, dia juga politisi. Dia bahkan berapa kali diinterogasi oleh dulu namanya Laksusda itu di zaman Orde Baru. Waktu peristiwa Priok juga dia diperiksa, acara peristiwa Amir Biki itu. Banyak insight soal istana juga, tapi ada hal-hal yang memang hanya Roma dan istana Pak Harto yang tahu soal itu. Jadi tapi dia cerita kisi-kisinya. Nah, lebih dari itu, Roma selalu gembira melihat politik tumbuh lagi tuh. Karena saya bilang ya politik dan musik itu sama-sama ekspresi bebas gitu. Jadi kalau orang ekspresikan dalam politik, ada yang ekspresikan lewat lirik. Itu uniknya Roma Irama tuh. Kehidupan Roma ini kan udah dibahas, ada yang mungkin jadi disertasi, jadi bahan studi di banyak negeri itu. Jadi dia fenomena betul. Ya makanya banyak orang nggak sabar karena udah lihat teasernya nih. Wah, Bung Rocky ketemu sama Bang Roma dan oleh anaknya. Saya lihat di channel YouTube-nya anaknya Pak. Oh iya, itu dibocorin kecilan. Mungkin minggu depan ditayang. Dan sangat enak ngobrol, macam-macam kita obrolin. Dari soal agama, soal seni, soal masa depan negeri, macam-macam lah. Ya. Tunggu aja di. Yes. Haji Rama ini bukan hanya legenda dari musik, tapi musiknya itu syarat dengan muatan-muatan ini ya, muatan dakwah dan muatan politik. Sebenarnya kalau kita dan dakwah dan politik. Ya, itu yang dia berhak disebut sebagai raja, raja dangdut atau satria bergitar kan terkenal tuh. Jadi pada Roma Irama ada dua fungsi mendidik secara agama dan fungsi untuk mengingatkan bahwa musik itu punya dimensi politik atau dimensi sosial, dimensi protes terutama kan. Lirik-liriknya Roma itu protes semua tuh. Yang sekarang nggak mungkin mulai hilang karena protes akhirnya harus dibuat secara samar-samar kan. Zaman Roma justru itu terang-terangan aja tuh. Seringkali dia panggungnya itu disuruh berhenti 2 jam setelah tiket sold out, dia disuruh turun oleh Abri dan polisi masih nyatu waktu itu. Jadi itu saya bahas di dalam podcast Roma Irama dan RGTV nanti ya. Yes, seru. Jadi kita mesti tunggu nih obrolan yang disebut oleh saya lihat di channelnya anaknya Bang Haji Roma Irama disebut dua legenda ketemu. Wah, gua bilang gua ngobrol sama legenda dong tiap hari. Itulah. Iya. Oke, kita ngobrolin ini untuk supaya nggak terlalu serius banget ngomongin politik ya. Tapi kita tentu saja orang mencermati tadi malam Pak Jokowi hadir dalam ulang tahun ke-58 Golkar. Dan dari namanya juga ulang tahun partai politik, jadi kita pasti melihat isyarat-isyarat politik yang muncul di situ. Saya setidaknya mencatat 4 hal lah ya yang di situ tuh. Pertama tentu saja berkaitan masih Pak Jokowi masih membahas soal ijazahnya karena di situ ada Bang Akbar Tanjung dan mengingatkan bahwa dia itu teman sekolahnya Ibu Nina Akbar Tanjung itu waktu SMP di Solo itu satu. Yang kedua mengingatkan bahwa ini kelihatannya nyindir Pak Surya Paloh karena di situ kalau milih presiden tuh jangan capres tuh jangan sembrono. Wah, ini kalimatnya sembrono ini serius loh digunakan kalimat itu kan gitu. Yang ketiga, saya kira ini berkaitan mengingatkan KIB ini kenapa KIB nggak segera deklarasi ya gitu. Walaupun jangan cepet-cepet tapi ya jangan rangkul-rangkulan terus kata Pak Jokowi gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, beliau mengingatkan bahwa ini Pak karena tadi berkaitan dengan harus track recordnya jelas presiden itu nggak boleh sembarangan dan beliau melihat bahwa Pak Erlangga ini udah punya jam terbang yang tinggi gitu kata Pak Jokowi. Saya jadi kemudian menyimak apa sih yang disampaikan oleh Pak Erlangga sebelumnya. Oh, dia mengingatkan bahwa
dia terima kasih sudah diberi waktu magang, diberi kesempatan magang di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi waktunya naik kelas lah. Kira-kira gitulah 4 poin. Saya nggak tahu kalau Anda punya catatan lain. Ya, ini namanya gayung bersambut. Bisa aja gayungnya apa namanya? Patah. Ya gayungnya bocor, jadi nggak ada yang nggak bisa mandi juga tuh. Ya, Tapi peristiwa-peristiwa semacam ini kan kita anggap ya ada bagian basa-basi, ada bagian sensasi aja tuh. Kan nggak ada yang penting sebetulnya di situ. Selain Golkar mau mengatakan dia sudah melakukan konsolidasi tuh. Dan konsolidasi Golkar dipamerkan di depan partai-partai yang lain. Itu artinya semacam, gue udah segini loh. Kan itu memang kalau kita lihat Golkar ini partai modern, nggak ada intrik di dalam yang nggak bisa diselesaikan internal. Kalau partai lain kan intriknya itu bawa ke pengadilan. Jadi Golkar sebenarnya tumbuh dengan rasionalitas. Golkar berupaya untuk memperlihatkan kembali kemampuan teknokratik dia tuh. Jadi dari segi kapasitas teknokratik Golkar tuh berlebih itu. Demikian kira-kira inti yang ingin diterangkan oleh Golkar di depan presiden dan partai lain bahwa mereka siap menjadi instrumen teknokratik dari negeri ini, dan itu ada sejak zaman Orde Baru. Itu yang continue di dalam Golkar sendiri itu. Yang discontinue adalah tradisi Golkar untuk mengucapkan pikiran supaya orang tahu posisi dia di mana tuh. Dulu Golkar di zaman Akbar Tanjung itu lebih frontal mengucapkan pikirannya. Tapi kemudian makin lama makin siksa. Jadi pragmatisme Golkar akhirnya dilihat sebagai oportunistik sebetulnya. Pragmatisme itu bagus bagi Golkar yang paham bahwa program mendahului leader. Dan kalau leadernya ada itu bagus betul. Zaman Pak JK jelas ada arahnya tuh. Zaman Akbar Tanjung lebih lagi tuh. Nah, Pak Erlangga harus kasih sinyal pada Pak Jokowi supaya Pak Jokowi paham arahnya. Tapi Pak Jokowi langsung menuntut aja. Ini kalian pro Ganjar apa Erlangga sebetulnya yang mau diucapkan. Tapi Golkar dalam hal itu kan pinter untuk menyembunyikan maksudnya tuh. Dan pasti akan ada tokoh Golkar lain yang berbicara tidak sejalan dengan yang dibicarakan oleh Erlangga. Itu biasa tuh. Nanti akan dianggap, oh iya itu Erlangga menyatakan diri sebagai akan meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi, tapi yang lain, faksi lain bilang enggak, Erlangga kita mau jadiin presiden, nggak perlu lewat KIB misalnya tuh, karena KIB itu bisa jadi jebakan tuh. Jadi hal-hal begituan yang kira-kira ini kan nggak ada yang final. Jadi penyebab dari basa-basi ini semuanya karena kita tidak final. Karena itu publik mungkin lebih suka melihat aspek personal dari presiden kemarin, itu menyebutkan nama istri Pak Akbar Tanjung tuh. Lalu orang ingatkan lagi, wah kayaknya masih baper nih Pak Presiden nih, karena persidangan masih ditunda tuh, dan orang masih nunggu kehadiran Pak Jokowi dengan ijazahnya di pengadilan. Itu justru yang membuka ingatan orang bahwa Pak Jokowi Anda masih ditunggu loh di pengadilan. Saya lihat pidato Presiden itu di dalam bahasa tubuh Presiden ada semacam kegamangan karena menanti keputusan KIB. Padahal Presiden bisa paksa aja kan. Jadi masalahnya Golkar semacam menyimpan agenda baru tuh, bahwa dia melihat ada perubahan dalam aura politik publik, gairah pada Anies itu bertambah, lalu Ganjar akhirnya menekatkan diri untuk berlawanan dengan Ibu Megawati itu. Jadi kira-kira Golkar sekarang punya second opinion terhadap dirinya sendiri itu. Nah itu kira-kira yang ingin dimintakan kejelasan oleh Pak Jokowi. Itu sebabnya kenapa KIB ini kan semacam keanehan dalam politik Indonesia. Semua ada di dalam kontrol Pak Jokowi, tapi dibikin KIB. Itu juga atas kira-kira suruhan Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi kedapatan sendiri itu. KIB lama-lama membentuk koloni sendiri. Kan itu masalahnya kan. Dan koloni itu bisa berbeda dengan hal yang dibayangkan awal oleh Pak Jokowi. Jadi kecemasan Pak Jokowi karena hanya rangkul-rangkulan itu justru disebabkan karena Pak Jokowi membiarkan KIB itu tumbuh sebagai koloni di dalam kabinet kan begitu. Sehingga Pak Jokowi akhirnya mengingat bahwa salah seorang bekas ketua Golkar, istrinya adalah sahabat Pak Jokowi. Nah, jadi netizen pindah fokus lagi nih, oh itu masalahnya. Sehingga Pak Jokowi mesti menyebutkan Ibu Nina karena persidangan tentang
status ijazah Pak Jokowi masih berlangsung dan akan lama. Ya, ya, ya. Ya, Jadi ini satu event dua peristiwa. Oh, satu event Dua peristiwa. Ya, saya juga menangkap itu karena pada pidatonya Pak Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa tiket dari KIB itu premium karena udah di atas presidensial threshold 2% gitu ya. Kata dia kalau nambah lagi ini tinggal VIP kata dia. Artinya kan kalau tiketnya VIP ya mesti mendapat treatment yang juga VIP kan, kira-kira begitu yang disampaikan. Ya itu, dan saya lihat bahasa tubuh di situ kan berupaya menduga KIB kemana tuh, dan yang paling cemas sebetulnya adalah Pak Surya Paloh tuh, karena udah ambil tiket duluan tapi kurang premium, kira-kira begitu kan. Ya, ya. Jadi mungkin Pak Surya Paloh merasa iya deh, kalau tunggu sebentar mungkin dapat tiket premium tuh. Walaupun Anies premium di tingkat dukungan massa, dukungan rakyat Anies premium, bahkan VIP. Tapi karena Nasdem yang akhirnya ragu-ragu untuk melihat atau untuk mempromosikan Anies sebagai antitesa, ya publik merasa ya ini gue beli premium, tapi kalau disuruh nonton di luar lapangan, kira-kira begitu kan, lebih buruk lagi tuh kalau ada tiket premium tapi penuh, lalu pasang televisi nonton di luar lapangan. Jadi kira-kira itu keadaan politik Indonesia tuh. Anies Baswedan tumbuh dengan baik di rakyat, tetapi Nasdem yang mendorong Anies justru kembali menjadi konservatif. Kan itu intinya. Nah, Golkar membaca itu. Jadi mungkin Golkar anggap ya udah sama kita aja. Jadi sangat mungkin juga Erlangga Hartarto Anies atau ya macam-macam lah, atau Go Anies, Golkar Anies kira-kira. Ya. Go Anies sudah mulai ada ini, walaupun tidak mengatasnamakan Golkar. Ini ada foto-foto anak-anak muda yang pakai baju kuning dan Go Anies, dan kabarnya bakal deklarasi besok itu. Ini pasti elemen-elemen di dalam tubuh Golkar, gitu, meskipun tidak menyatakan nama Golkar. Iya, saya kira itu sinyalnya kan. Go Anies artinya orang tahu ya Anies Go stand for Golkar, ada sinyal-sinyal. Tapi semua ini sinyal untuk melihat sebetulnya sinyal-sinyal untuk memancing di air keruh. Karena ketidakpastian tuh, kan semuanya tidak pasti itu 0%, tapi mereka nggak mau yang pasti kan. Ya, sampai sekarang tetap saja saya juga masih terpikir kenapa tanggung banget ya langkahnya Nasdem itu. Kenapa dia kemudian tiba-tiba ketika sudah sangat maju, kan ini bagaimanapun juga keberanian Nasdem itu luar biasa dengan mencalonkan Anies, dan kita tahu ada bayang-bayang Firly di belakang itu kan, itu operasi intercept dari Nasdem terhadap KPK begitu. Tapi kenapa tanggung gitu di tengah jalan kok tiba-tiba mundur lagi, dan itu yang membuat kemudian kelihatan Erlangga jadi lebih happy, lebih pede gitu Erlangga gitu. Ya itu yang mungkin disindirkan oleh Pak Jokowi. Karena itu jangan cepat-cepat tapi kemudian salah pilih. Ya, kira-kira begitu sindiran Pak Jokowi pada Nasdem. Walaupun udah berupaya seluruh aparat Nasdem ada di front line sekarang untuk mengatakan enggak, kami tetap Anies, tetap mendukung Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan. Ya tentu aja nggak ada partai yang nggak mendukung Pak Jokowi yang mau kena sprindik apa. Tapi sebetulnya publik mau lihat tuh Nasdem ini kok tiba-tiba jadi ngeyel yang nggak ada arah gitu kan. Apa takut? Begitu sebetulnya. Jadi terjadi reaksi balik dari relawan yang udah pasang persneling 3, ya ternyata Nasdem sebagai partai pendukung retreat, pasang mundur. Kan itu intinya kan. Itu adalah sifat dari politik yang nggak ada kepastian sebetulnya. Kalau Nasdem dari awal pasti, dia pasti promosikan aja Anies dan wakil presidennya yang udah dipilih Anies kita deklarasikan. Kan selesai masalah kan. Ini akibat masih nyari-nyari sponsor atau ya mungkin amplopnya kurang tebal, belum tebal, transaksi belum terjadi, maka Nasdem akhirnya sebetulnya kalau saya rumuskan Nasdem artinya takut lagi pada ancaman Pak Jokowi. Dan itu menimbulkan demoralisasi pada relawan-relawan. Kan relawan menganggap kami berdiri di belakang Nasdem. Lah Nasdemnya mundur, ya bagaimana relawan mau maju tuh? Tabrakan dong. Ya, dan kalau kita lihat memang kemarin kita ngamati bahasa tubuh nih ya, bukan berarti kita apa-apa, tapi ini memang bahasa tubuh ada kaitan dengan politik. Kan Pak Jokowi kelihatan rileks sekali kemarin tuh ya dalam situasi, dan dengan terbuka beliau menyatakan bahwa
Ini saya siapkan apa panjang sekali sambutan, tapi nggak saya bacakan karena semua sudah disampaikan oleh Pak Erlangga, dan kemudian beliau langsung bisa menyampaikan pesan personal tadi yang saya sebut, jangan sembrono. Itu jelas ditujukan kepada siapa, meskipun sebenarnya konotasi kata sembrono itu nggak tepat banget juga gitu. Terus kemudian mendorong KIB untuk segera mendeklarasikan calon dan sebagainya. Jadi saya kira sebenarnya di luar itu kita juga melihat bahwa firm ini Pak Jokowi memang sudah punya agenda sendiri di luar juga PDIP gitu, dan dia sekarang merasa berada di atas angin lah kira-kira posisinya begitu. Ya, jadi pertemuan kemarin Golkar itu dua hal dipastikan. Pertama, Pak Jokowi merasa nggak perlu lagi berbahasa-basi dengan PDIP atau apa namanya telepon-teleponan sama Bu Mega itu. Karena dia tahu bahwa KIB itu bisa ditumbuhkan sebagai alternatif. Nah di KIB tentu yang paling senior adalah Erlangga. Dan P3 yang kemarin kasakusuk dukung-dukung Ganjar itu juga akhirnya ya apa itu P3 apa? Itu secara ideologi, secara historis nggak ada P3 mendukung Ganjar yang dari segi apapun nggak cocok dengan paradigma P3 sebagai partai Islam dan partai yang harusnya tumbuh dalam posisi oposisi gitu. Kan itu intinya tuh. Jadi percuma sebetulnya ini P3 itu berupaya manuver di depan Pak Jokowi kalau publik tidak melihat koneksi ideologis antara Ganjar dan P3, itu masalahnya tuh. Nah itu yang kemudian dibaca dengan baik oleh Golkar. Golkar menang banyak kemarin. Jadi selamat ulang tahun sambil pesta-pesta kecil dulu lah. Karena Pak Jokowi kelihatannya juga punya second opinion terhadap siapa yang akan meneruskan legasi dia. Nah, di situ kalian Golkar manuver itu tidak diragukan. Kemampuan Golkar untuk sepak kiri, sepak kanan, padahal dia tahu jalan yang dia harus tempuh, itu keahlian oportunistik dari Golkar. Iya, iya. Dan jam terbangnya yang begini dia memang sangat tinggi kalau soal beginian ya Golkar ya. Iya, dia bahkan beringin itu bisa menyebabkan korset alus listrik. Kalau kalau berantakan kabel-kabel di atas. Ya, ya, ya. Tapi satu hal yang membuat kita gembira itu adalah bahwa nyata sekali sekarang ini konsolidasi di kalangan pendukung pemerintah itu berantakan. Kan itu yang menurut saya semakin berantakan mereka semakin gembira buat hanya kita, tapi buat publik dan juga buat demokrasi juga. Karena kalau mereka solid seperti kemarin, mereka menguasai 81,9% suara di DPR, itu kan sudah terbukti. Apapun mereka yang mau itu bisa terjadi, mulai omnibus law, mau undang-undang KPK dan macam-macam ya, Bung Rocky, termasuk presidensial threshold. Tapi dalam kasus ini soal pencapresan 2024 ternyata akhirnya kepentingan pragmatis masing-masing membuyarkan mereka semua itu. Ya itu intinya. Jadi KIB udah jadi koalisi Indonesia berantakan tuh. Karena pasti lari kiri kanan tuh. Apalagi Golkar paham bahwa badai ekonomi udah di depan mata, dan itu akan memporak-porandakan semua proyek strategis. Kalau itu ada di luar kepala Golkar, yang ini pasti mangkrak, yang itu pasti mangkrak. Kalau bagian ini BLT pasti dikorupsi lagi tuh. Karena kesulitan di bawah tuh. Walaupun Golkar klaim bahwa dia menguasai semua provinsi di Indonesia, itu bagus juga sebagai klaim. Tetapi dalam klaim itu Golkar juga kasih sinyal bahwa sangat mungkin dia dalam keadaan ekonomi yang sulit dia akan ambil alih isunya, sekaligus meneguhkan bahwa hanya Golkar yang bersiap untuk mengatasi kesulitan itu. Karena Golkar selalu menganggap dia partai teknokratik, seluruh fasilitas teknokratik dia punya, kemampuan dia untuk memulihkan keadaan ada. Itu yang dipercaya oleh rakyat di bawah tuh. Jadi Golkar sebetulnya mengambil posisi oposisi di bawah, tetapi di atas dia pakai posisi negosiasi. Kira-kira itu kalau kita rumuskan dalam satu kalimat. Yes, oke. Beroposisi, ya. Ya, silakan. Ya, Golkar menangkap rakyat ingin perubahan. Itu ada di dalam Golkar. Tapi Golkar tahu bahwa kalau dia yang maju memimpin perubahan, itu Pak Jokowi dengan mudah untuk singkirkan dia kan. Karena itu di atas dia negosiasi tuh dengan itu teknik Golkar yang dari awal begitu tuh. Ya, Nasdem lain, nggak menghitung suara di bawah, tiba-tiba menganggap bahwa Anies itu akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi itu. Nggak begitu. Anies justru dianggap harus membatalkan desain ekonomi politik Jokowi. Kan itu intinya kan. Jadi Nasdem salah baca tuh. Akibatnya relawan sekarang, saya
kali-kali di telepon relawan, karena saya dianggap temannya Anies, selalu bertanya, ini gimana sih Nasdem tuh? Ya saya terangkan aja, bahwa Nasdem salah baca. Nasdem berupaya untuk progresif, ternyata dalam satu kalimat aja dia udah jiper untuk meneruskan progresivitas dia tuh. Sementara relawan Anies itu relawan yang betul-betul tanpa dana, tuh relawan yang patungan. Karena itu relawan semacam itu yang mesti diapresiasi oleh Nasdem. Relawan yang ingin Anies jadi antitesa itu gampangnya begitu. Ya, ya. Dan jadi kalau memang mau menang banyak lagi gitu ya, Nasdem harus berani kembali ke jalan yang benar dan berani menghadapi risiko gitu ya. Iya, dan itu agak susah kembali ke jalan yang benar. Orang akan begitu ya, benar salah itu kepentingan Nasdem doang dong, bukan kepentingan Anies kan. Kan begitu kan, nanti orang anggap kok gitu, nanti dia balik lagi ke jalan yang ngaco tuh. Jadi itu bahayanya kalau hitungan-hitungan awal itu nggak memperhatikan dimensi batin dari masyarakat Indonesia. Semua pendukung Anies menginginkan Anies membatalkan bahkan proyek-proyek Jokowi. Tapi Anies akan bilang ya continuity and change. Masih bisa nego, oh iyalah boleh lah. Tetapi orang menghitung bahwa kalau begitu Anies juga siksak. Itu bahayanya tuh. Jadi jangan sampai Anies yang udah lurus ditafsirkan sebagai ya siksak doang. Kalau cuma siksak mending Golkar, karena Golkar yang paling paham. Golkar punya calon, partainya modern, selesai. Anies dia sebagai calon presiden, tapi dia nggak tahu ke siapa dia mesti andalkan programnya dia. Kan Anies mesti bilang saya akan ajukan program saya untuk di backup oleh Nasdem. Nasdem bilang enggak, Anda hanya boleh meneruskan kerjaan Jokowi. Kan ngaco. Jadi psikologi publik itu betul-betul terganggu. Ya. Oke, saya kira masih kalau jalan belok belum terlalu jauh lah, Bung Rocky. Di depan U-turn, di depan bisa balik lagi lah masih, dan orang bisa lupa kalau ada U-turn dan segera balik gitu. Iya, tapi di tempat U-turn itu justru yang selutut banjirnya tuh, jadi nggak bisa belok. Ya udahlah, kita ingat, kita cuma ingatkan Nasdem aja, karena saya juga banyak teman di Nasdem, supaya pakai kalkulasi yang betul-betul paham tentang kehendak rakyat, bukan kehendak partai. Ini ya. Kan Pak Surapalo bilang partai melihat potensi Anies. Iya, potensi Anies yang dibaca oleh partai beda dengan potensi Anies yang diinginkan oleh publik itu. Dan di situ harus nyambung chemistry-nya ya. Kalau mau menang banyak, harus chemistry-nya harus nyambung. Gitu ya. Nah, betul, itu mesti mix, the chemistry harus mix tuh. Yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Ya. Yes. Ya. Oke.